menyimpan alat kontrasepsi. Walaupun ini tidak semua, ini bicara berdasar dari pengalaman ya, bukan dari sebuah penelitian ilmiah, bukan, tapi ini berdasar dari pengalaman. Ada yang memang yang membuat si suaminya ini bingung saat sama dia tidak menggunakan itu, tapi kenapa pada saat dia sering keluar rumah di tasnya ditemukan bukti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri wanita selingkuh lahir batin. Nah, ini tentunya adalah hal yang perlu kita ketahui ya, sebetulnya apa saja sih tanda-tanda yang cukup spesifik untuk memahami itu. Jadi Anda bisa yakinnya mencapai 99% ya untuk itu. Mari kita bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen, dan juga share, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dari channel Kang Kumis. Dan siapa tahu sahabat kita yang di luar sana memang membutuhkan itu ya, atau sedang mengalami itu. Kita secara tidak langsung dengan meng-share bisa membantu sahabat kita yang lain. Ya. Nah, baiklah kita langsung ke topik. Biasanya ya, ketika seorang istri atau wanita sedang betul-betul melakukan sebuah perselingkuhan, itu dia pertama keluar rumah pasti tidak pamitan. Ini. Nah, secara otomatis atau memang pasangan Anda atau istri Anda atau istri seseorang lah ya, ini keluar rumah pada saat si suami tidak ada di rumah. Padahal itu sudah dilarang ya. Walaupun hanya sekedar pergi ke rumah tetangga, harus izin dengan suami. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kemudian dia sulit dihubungi ketika dia sedang berada di luar rumah ya. Apalagi saat Anda melakukan video call, dia akan menolak karena hal yang paling ia takutkan adalah dia akan diketahui lokasi di mana dia berada dan dengan siapa. Ini akan sulit dihubungi. Namun setelah sampai di rumah, dia akan memberikan alasan 1000 alasan ya, seakan-akan bahwa apa yang sedang dia alami itu benar-benar terjadi. Jadi alasannya mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya perlahan kita percaya walaupun di dalam hati kita masih dongkol. Jadi dia tetap merahasiakan tempatnya. Lalu kemudian yang kedua, apakah setelah dia pulang dari bepergian, rasa kepedulian terhadap Anda itu masih ada atau sudah tidak lagi peduli? Ketika memang dia pulang dari berpergian, terlihat dia punya senyum bahagia, punya raut wajah yang ceria, tapi di sisi lain dia hanya sibuk dengan kebahagiaan dia sendiri. Artinya dia tidak peduli lagi dengan pasangan. Itu sama juga dia sudah tidak peduli dengan Anda. Apapun ekspresinya, ketika kebutuhan Anda tidak lagi diperhatikan, keinginan Anda tidak lagi dihiraukan, maka itu sama saja Anda sudah tidak diperhatikan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah ia akan terus melakukan itu dan berani tampil beda? Berani tampil beda ini bisa jadi memang keinginan dia sendiri, bisa jadi adalah karena tuntutan dari seseorang. Ya, bisa jadi dia ingin tampil sedemikian rupa memang karena demi dia. Nah, ketika seorang wanita sudah berani melakukan sebuah pertemuan di luar rumah dengan pria lain, apapun alasannya, ini kita pakai nalar saja lah ya. Ketika pertemanan, kok lawan jenis, pakai nalar kita. Kita nggak usah membahas yang terlalu jauh, tapi kita sebagai manusia punya logika, punya akal, punya pikiran, ya. Ini. Jadi apalagi ketika orang yang sudah kedua-duanya dewasa, banyak yang berkata kalau nggak ke situ kemana lagi?
Kalau nggak ke arah itu, kemana lagi? Biasanya seperti itu. Dan itu bisa jadi itu memang betul-betul terjadi di tengah kehidupan kita. Lalu kemudian yang keempat adalah gaya berubah drastis. Kalau toh sedang mau dengan Anda, itu memang dia gaya-gaya baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah Anda jumpai. Jadi saya sudah pernah bahas ya, bahwa ketika itu yang dilakukan, maka pada dasarnya perasaan kebahagiaan yang sesungguhnya oleh pasangan Anda itu justru diberikan kepada orang lain walaupun pada saat itu sedang bersama Anda. Tapi secara batiniah mereka justru membayangkan selingkuhannya bukan dengan Anda. Ini yang namanya selingkuh double ya. Karena apa? Membayangkan orang lain di saat kita tidak melakukan apa-apa pun itu sudah termasuk selingkuh batin ya ini. Lalu kemudian yang kedua adalah menolak berhubungan. Benarkah selama ini memang tempo hubungan Anda dengan pasangan Anda memang berubah? Artinya mungkin biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tapi akhir-akhir ini bisa seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Nah ketika jujur ya, ketika kita bicara kebutuhan biologis itu sama saja ya, sama saja, kebutuhan biologis itu sama saja. Seorang wanita pun pada dasarnya membutuhkan rutinitas tersebut. Nah ketika memang itu tidak dilakukan dengan pasangan, dengan Anda sebagai pasangannya, maka ia lakukan dengan siapa? Ini sebuah pertanyaan yang harus mampu Anda jawab sendiri ya. Kemudian yang keenam adalah tidak mau disentuh. Ini memang kalau sudah tidak mau disentuh, tidak mau bicara, ini sudah terlalu jauh hubungannya antara si dia dengan selingkuhannya. Lalu yang ketujuh, biasanya dia menyimpan alat kontrasepsi. Walaupun ini tidak semua, ini bicara berdasar dari pengalaman ya, bukan dari sebuah penelitian ilmiah, bukan, tapi ini berdasar dari pengalaman. Ada yang memang yang membuat si suaminya ini bingung saat sama dia tidak menggunakan itu, tapi kenapa pada saat dia sering keluar rumah di tasnya ditemukan bukti tersebut. Ini kan aneh ya ini. Kemudian yang kedelapan, ketika sudah seperti itu, dia akan jujur mulai membandingkan bahwa pria yang ada di luar sana memang lebih atau melebihi segalanya dibanding pasangan sendiri. Ketika sudah seperti ini, maka sulitlah dipertahankan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa itulah 8 ciri ya. Pasangan kita memang mungkin sudah melakukan perselingkuhan lahir batin. Nah, sahabat, mudah-mudahan itu bisa membantu kebingungan Anda, kebimbangan Anda, keraguan Anda. Nah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa sedikit banyak bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gemis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.